大家好，我是林若兰，你们会叫我林老师。欢迎大家来馒头学汉语的 YouTube channel. Hari ini kita akan membahas tentang public transportation atau 公共交通工具. Yang pertama adalah bis, 公交车,公交车 itu adalah bis. Atau di bagian lainnya juga kita menyebut dengan pashi. Pashi itu bis. Kemudian yang kedua adalah taksi, yaitu cucu-ce. Cucu-ce taksi. Kalau biasanya kita memanggil taksi, kita akan mengatakan tati. Tati. Memang agak berbeda ya. Taksi kan cucu-ce, kemudian untuk memanggilnya adalah tati. Itu adalah singkatnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kereta api. 火车, 火车, kereta api. Kemudian kita akan belajar tentang kapal. 船, 船, yaitu kapal. Kemudian untuk selanjutnya adalah pesawat. Pesawat itu 飞机, 飞机, ya itu adalah pesawat. Dan yang terakhir yaitu subway. 地铁, 地铁. Nah, nanti akan aku ceritakan pengalamanku dengan 地铁 waktu aku di Cina. Kemudian, untuk kata umum yang sering kita gunakan saat kita ingin naik kendaraan umum. Biasanya kita akan menambahkan 坐 di depan kata kendaraan umumnya. Misalnya tadi ada 坐飞机, 坐飞机, 坐火车, 坐火车, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana cara kita menaiki public transportation tersebut? Jadi untuk beberapa tempat, misalnya kereta api, kita harus ke stasiun kan. Stasiun kereta api dalam bahasa Mandarin itu adalah 火车站. 火车站. Nah, itu adalah stasiun kereta api. Nah, di stasiun kereta api kita perlu membeli tiketnya. Tiket dalam bahasa Mandarin itu adalah 车票. 车票. Nah, di sini adalah tiket untuk kendaraan ya. Kalau misalnya untuk kereta api yaitu 火车票. 火车票. Seperti itu. Kalau misalnya ingin membeli tiket dan kita tidak tahu di mana tempatnya, kita bisa menanyakan dulu. 在哪里会买火车票? Seperti itu. Jadi kita bisa menanyakan dulu di mana, 在哪里, di mana, 会买 dapat membeli, 会 dapat, 买 itu membeli. Kemudian 火车票 火车票 itu adalah tiket kereta api. Nah, bagaimana cara membeli tiket kereta api? Biasanya saya lewat internet yaitu baidu.com. Kita masukkan asalnya dari mana. Misalnya di sini ada Chongqing ke Chengdu. Nah, dari Chongqing ke Chengdu apa nih keretanya yang bisa kita naiki? Nah, di sini ada jadwalnya dan keretanya apa. Ada stasiun asalnya apa, kemudian jam keberangkatannya jam berapa di situ. Nah, ini bisa dilihat. Dan ini ada lama perjalanannya, kemudian juga ada tipe keretanya. Nah, tipe kereta yang ini adalah kereta biasa ya. Kemudian juga ada jam datangnya di sana, jadi sampainya di tujuan dan ada stasiun tujuannya. Ini adalah harganya. Kemudian juga ada tipe kursinya ya. Nah, di sini ada bermacam-macam. Yang pertama itu ada yingzuo. Yingzuo itu kursi yang biasa. Kemudian ada yang memakai ranjang. Nah, ini ranjang yang biasa.
Kemudian ada ranjang yang lebih empuk. Nah, di sini yang ranjang lebih empuk pasti lebih mahal ya harganya. Kemudian yang terakhir adalah berdiri, tidak ada kursinya. Jadi murah juga sih harusnya. Kemudian ini adalah tipe kereta yang lain, sama seperti tadi ada datang, sampai, kemudian ini ada tipe tipe keretanya yaitu menggunakan kas sekian-sekian. Biasanya menggunakan kas sekian-sekian ini lebih cepat dari kereta biasa. Namun dia mampir ke banyak tempat sehingga waktu lama perjalanannya lebih lama. Alternatif lainnya, kalian juga bisa menggunakan web yang official yaitu 12306.cn 12306.cn, atau kalian juga bisa menggunakan aplikasi mobile seperti Taobao atau WeChat yang sekarang sedang booming sekali di Cina. Nah, tadi kita sudah bicara tentang kereta api. Kali ini kita akan bicara tentang bis dan subway. Dua-duanya juga memiliki semacam stasiun ya, jadi sama-sama menggunakan tram. Tram itu arti sebenarnya adalah stasiun. Jadi kalau bis, pa shi tram, pa shi tram. Kalau subway kita menggunakan di tie tram, di tie tram. Nah, untuk kota Chongqing, tempat saya dulu tinggal, untuk bis dan subway, pembayarannya kami menggunakan uang cash, ya, kontan, atau kita menggunakan kartu. Saya rasa untuk subway harus menggunakan kartu ya, tapi juga bisa membeli tiketnya dengan uang cash di mesin tiket yang ada di subway stationnya, di Tietjannya. Nah, kalau di Chongqing dulu, ada beberapa rute perjalanan yang ditandai dengan warna. Jadi ada line-line tersendiri seperti warna merah, warna biru, warna pink, dan sebagainya. Nah, tadi kita sudah bicara tentang kereta api, bis, kemudian subway. Untuk kapal, dari mana kita naiknya? Tentu saja kita harus pergi ke pelabuhan. Pelabuhan dalam bahasa Mandarin yang umum digunakan adalah kangkou. Kangkou. Nah, itu adalah pelabuhan. Di sana kita bisa membeli tiket, kemudian bisa naik kapal. Shang Chuan. Shang Chuan. Kemudian untuk pesawat terbang, tentu saja kita harus ke bandara. Ke bandara, kalau di kota Chongqing, kita bisa menggunakan taksi maupun juga menggunakan subway. Jadi ada rute khusus ke bandara yang dari tengah kota ke bandara. Bandara dalam bahasa Mandarin adalah Feijicheng. Feijicheng. Atau biasanya kita singkat Jicheng. Jicheng. Seperti itu. Nah, untuk taksi agak sedikit berbeda karena taksi kita memanggil taksinya kemudian taksinya datang. Dan untuk supir taksi kita biasanya bilang shifu. Shifu, yaitu sebutan untuk supir taksi. Jadi bila kita ingin pergi ke suatu tempat, kita bisa mengatakan shifu tai wo qu, nama tempatnya, kemudian ya seperti itu. Nah, untuk biaya taksi, ya ini sangat tergantung sama kota masing-masing ya. Jadi antar kota satu dengan kota lainnya tarifnya berbeda. Dan harga startnya atau harga awalnya pun juga berbeda-beda karena aturan setiap kota itu berbeda. Kalau di Chongqing, harga start awal taksi itu adalah 10 yuan. Dan itu sudah mencakup 3 km awal. Dan kemudian jika ada tambahan lagi, per kilometernya akan ditambahkan sekitar 2 yuan. Jadi misalnya kalau awalnya 3 berarti kilometer keempat berarti kita harus bayarnya itu adalah sekitar 12 yuan. Seperti itu. Nah, ini ada contoh waktu saya dari bandara ke tempat saya tinggal. Start awalnya 10 ya. Kemudian kilometer sisanya itu sisanya ada beberapa yuan. Dan totalnya adalah
Sekian. Ada saran lainnya ya. Jadi sebelum kalian naik taksi, kalian perlu membicarakan harganya di depan dulu. Jadi sebelum kalian naik. Kalau sudah naik, maka kalian akan susah sih menentukan harganya bagaimana. Tapi terlebih dahulu kalian harus cek di internet atau di website manapun ya. Intinya harga taksinya berapa dulu per awal, kemudian per kilometer tambahannya, ataupun ada juga aturan yang misalnya setelah 10 kilometer itu nambahnya jadi berapa per kilo. Karena ada aturan yang berbeda-beda. Juga tergantung dari jamnya. Kalau jam sibuk mungkin akan lebih mahal. Kalau jam yang lebih malam juga akan lebih mahal. Jadi ada harga-harga juga tergantung waktunya. Kemudian transportasi secara umum kita harus ingat untuk melihat jadwal ya. Nah, jadwal dalam bahasa Mandarinnya, jadwal keberangkatan maupun sampainya di tujuan itu kita menyebutnya secara keseluruhan adalah 时刻表. 时刻表 itu adalah jadwal. Nah, ini adalah contoh. Misalnya di sini adalah jadwal kereta api di Chongqing. Kemudian ini juga ada jadwal untuk pesawat terbang, jadi terbangnya jam berapa, kemudian sampai di sananya jam berapa. Nah, saya rasa sekian dulu. Nah, semoga informasi yang saya kasih atau saya berikan pada hari ini bisa membantu kalian untuk mempelajari China lebih lagi. Terima kasih semua. 大家再见。重庆是我以前留的地方，这个在地铁站的情况。然后呢，人们多的时候，我们也有轻轨。这是我在快要回印尼的时候，我一个人去很多地方，在地铁站里，我不去外面的地铁站，所以我不付很多钱。你们会觉得我很奇怪，但是我自己觉得不是每个人要试一试，整个天在地铁站，然后呢，这个对我来说有意思，所以我也会给大家这个经验，我也分享这个经验，你们应该要试一试吧，最少是一次。